Shalom, selamat hari Minggu. Saya di sini Remulu Mingkewas. Senang bisa bertemu dalam kebaktian media. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat-saat ini, Tuhan memberkati. Sudah 2 minggu tidak terasa kita tidak berjumpa dalam persekutuan di gereja, tetapi dalam kasih Tuhan kita semuanya diberkati. Hari ini firman Tuhan dari Ratapan 3 saya dapatkan begitu luar biasa yang mengingatkan kita selama kita bisa bangun pagi itu adalah kemurahan Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 24 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Firman Tuhan yang mengingatkan buat kita hari ini, setiap hari, bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati dan merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan satu pujian dari video klip pujian penyembahan bahwa tangan Tuhan selalu bersama dengan kita. Selamat mendengar. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya
Amin, luar biasa pujian yang baru saja kita dengarkan. Bahwa selama ada tangan Tuhan yang memegang kita, kita tidak perlu takut. Kita tahu hari-hari ini kita dihadapkan dengan ketidakpastian. Dengan satu namanya masalah namanya virus. Coronavirus COVID-19. Dan banyak semua orang pada ketakutan. Seperti 2 minggu yang lalu saya firmankan bahwa jangan kamu takut. Karena apa? Karena ketakutan membawa kepanikan. Selama berapa minggu ini kita lihat banyak orang panik. Ya, dengan kata lain kita bisa melihat karena kepanikan mereka berebutan toilet paper. Mereka bisa berantem karena hanya berebutan sesuatu yang hanya sifatnya sementara. Akhir-akhir ini toilet paper banyak dijual sekarang. Don't panic, don't fear. Itu yang saya bilang. Karena kita ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kita bukan dengan orang dunia yang tidak mengenal Allah. Firman Tuhan mengatakan jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Karena aku adalah Bapamu. Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang peduli atas kehidupan kita. Dia care atas kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan dengan satu pujian tadi, Tuhan tuh berbicara buat saya juga dan ingin saya bagikan kepada rekan-rekan semua yang ada di dalam rumah yang mendengarkan video ini. Jangan kita takut, jangan kita gelisah, tetap percaya. Bukan berarti kita sembarangan, bukan berarti kita tidak mengikuti perintah pemerintah. Kita ikuti apa yang pemerintah katakan untuk menjaga, untuk tidak men-spread coronavirus ya. Jadi dalam kata lain kita tinggal di rumah, cuci tangan kita ya. Kalau sakit jangan pergi ke rumah, tinggal di rumah sehingga semuanya bisa terkendali. Tapi satu hal, hidup kita jangan berdasarkan ketakutan. Kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Nah, ada beberapa hal dalam kesempatan hari ini saya mau bagikan bahwa bagaimana kita merespon saat-saat yang tidak pasti ini. Seperti tadi lagu pujian dikatakan ada tangan Tuhan. Firman Tuhan dikatakan dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan seperti ini. Jangan kamu takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Jangan kita takut karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah berbicara dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Bayangkan, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja berbicara buat kita karena kita adalah kepunyaannya. Dia katakan, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. 365 kali firman Tuhan mengatakan buat kita, jangan kamu takut. Dengan kata lain, setiap pagi, bangun pagi, Tuhan katakan buat kita, jangan kamu takut. Esok hari Tuhan katakan, jangan kamu takut. Karena apa? Karena kita ada Tuhan yang selalu menyertai dan berjalan bersama kita. Kita bukan seperti orang dunia yang tidak mengenal Allah. Kita bukan seperti anak yatim piatu. Kita punya Bapa di surga yang sangat mengasihi kita. Yang kedua, untuk merespon kehidupan saat-saat ini yang tidak pasti, diambil dari Efesus 6. Efesus 6 ayat 10 dan 11 katakan begini. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Dikatakan kamu harus kuat. Kuat dalam apa? Dalam Tuhan dan kuasanya. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan roh kekuatan, kuasa, kasih, dan penanganan diri. Jadi Tuhan tidak memberikan roh ketakutan dalam hidup kita. Tapi kita harus kuat di dalam kuasa di dalam namanya. Yang ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, banyak anak-anak Tuhan, orang percaya, tidak membawa perlengkapan senjata Allah. Kita harus membawa perlengkapan senjata Allah. Karena kita tahu, hanya dengan perlengkapan senjata Allah kita bisa menang. Karena dikatakannya selanjutnya, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu udara yang gelap ini, melawan penghuni-penghuni dan segenap melawan roh-roh jahat di udara. Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa hanya dengan Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Hanya kita tahu caranya. Kuat di dalam Tuhan, ambil perlengkapan senjata Allah, dan kita akan melihat kemenangan di dalam Tuhan. Jangan melihat tantangan ini, jangan melihat musibah ini menjadi satu tantangan, tapi lihatlah masalah ini menjadi satu kesempatan di mana kita melihat tangan Tuhan akan melakukan perbuatan besar dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, diambil dari Markus 11 ayat 22 dikatakan, Yesus menjawab kepada mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Firman Tuhan yang ketiga ini mengingatkan kepada kita, do not talk how big your mountain. Talk to your mountain how big our God. Seringkali kita perkatakan masalah, seringkali kita mengagung-agungkan masalah ini, khususnya virus COVID ini. Oh, masalah, waduh virus ini banyak orang meninggal, banyak begini virus ini. Seolah-olah virus itu lebih besar dari Allah kita. Bukan berarti kita ignore masalah ini. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, do not talk about your mountain. Talk how big our God. Amin. Perkatakan betapa besar Allah kita. Jangan listen terlalu banyak media yang membuat kita takut. Talking about permasalahan-persoalan. Talking about begini begitu yang membuat kita ketakutan. Sekali lagi, saya tidak menganjurkan untuk kita mengignore. Tapi yang saya ingatkan adalah, ingat, talk about how God, betapa besar Allah kita. Di Mazmur 3:4 dikatakan, muliakan namanya, glorify His name, magnify His name, taste and see that God is good. Mazmur 3:4 dikatakan seperti itu. Menganjurkan kepada kita, muliakan nama Tuhan, tinggikan nama Tuhan, bukan meninggikan masalah dalam kehidupan kita. Tinggikan Tuhan dalam situasi saat-saat ini. Muliakan namanya Tuhan. Setiap hari ada kesempatan di mana kita tinggal dalam rumah, stay home, masih tidak keluar. Tinggikan, muliakan nama Tuhan. Jangan open berita-berita yang menakutkan. Open tentang firman Tuhan, muliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saya percaya badai ini, penyakit ini pasti akan berlalu, disease ini akan berlalu. Tapi firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Pegang firman Tuhan Bapak Ibu Saudara hidup kita. Pegang perkataannya, karena Allah kita setia. Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah terlambat. Dia selalu menolong kita. Di saat-saat seperti ini, jangan kita mendengarkan berita-berita yang terlalu banyak negatif. Tapi justru kita meninggikan nama Tuhan. Perkatakan firman Tuhan ke dalam masalah kita. Ya, katakan kepada masalah kita, betapa besar Allah kita, luar biasa. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara media ini. Kiranya Tuhan memberkati hari-hari kita, dan saya berdoa buat keadaan Amerika, dan Bapak Ibu Saudara juga bisa berdoa di rumah bersama keluarga. Kiranya kita semuanya diberikan damai, sukacita, dan kesejahteraan di dalam Tuhan. Percayalah, kita tidak pernah berjalan sendiri, karena ada Roh Allah yang selalu bersama Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari